Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, tetap bersemangat di tengah Covid ya Umi? Iya, harus begitu. Harus begitu. Supaya tetap bahagia. Harus tetap bahagia, betul. Karena katanya kalau misalnya di tengah Covid-19, intinya adalah harus tetap bahagia dan tetap optimis gitu Umi? Ya, Covid-nya jadi takut kalau kitanya bahagia. Kalau kitanya sedih malah didatengin. Oh iya, betul Umi. Baik, Umi, kalau tadi di awal Sarah sedikit mengajak untuk rekan-rekan media yang ada di sini untuk sedikit memberikan gambaran tentang rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RBM Kota Bandung. Umi bisa sedikit menjelaskan nggak kondisi dari jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Bandung dan bagaimana kondisinya saat ini, Umi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RBM, rehabilitasi bersumber daya masyarakat, adalah sebuah wadah organisasi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung, berada di bawah Dinas Sosial tentu saja, dan kami alhamdulillah terbentuk RBM ini dikukuhkan pengurusnya di awal tahun 2019 berdasarkan surat keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Wali nomor 400 yang dikeluarkan oleh Kesra di tahun 2018 akhir bulan Desember 2019 kita dikukuhkan, kemudian kita mulai bekerja, dan alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 RBM tetap menghadirkan pelayanan terbaik. RBM adalah sebuah wadah ya, sebuah wadah yang mewadahi atau organisasi yang mewadahi rehabilitasi bagi para penyandang disabilitas bersumber daya masyarakat. Ada 3 bidang yang kita hadirkan di RBM ini. Yang pertama adalah rehabilitasi, yang pertama, kemudian yang keduanya adalah menggali bakat dan minat serta tenaga kerja, dan yang ketiga adalah pendidikan dan kemitraan. Begitu. Alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 ini kita tentu saja sangat perhatian ya kepada para penyandang disabilitas yang kurang lebih jumlahnya itu ada di 5.140 yang tercatat. Tetapi tentu saja sangat banyak pasti, karena kalau kita berbicara tentang penyandang disabilitas ini akan melihat dari semua range umur, dan kita semuanya adalah calon disabilitas. Kalau sudah manula menuju tua, biasanya secara otomatis mulai nyeri cangkeng, pakai keteken lah gitu kan ya, pakai engkrang. Apalagi kalau ternyata di tengah ada juga penyandang disabilitas yang di tengah-tengah dari yang sehat normal kemudian menjadi penyandang disabilitas ketika terjadi sebuah kecelakaan misalnya. Tetapi kita juga memperhatikan yang memang dari lahir begitu ya. Untuk itu anak-anak secara khusus penyandang disabilitas akan mendapatkan perhatian secara khusus karena mereka harus mendapatkan hak-haknya. Dan kita bersyukur di Kota Bandung sudah hadir pada penyandang disabilitas ini, yang tentu saja Bandung Ramah Disabilitas menjadi sangat kondusif karena kita sudah memiliki perda dan memiliki acuan apa yang harus kita lakukan kepada penyandang disabilitas. Dan tentu saja RBM adalah salah satu organisasi mengakselerasi hadirnya pemenuhan hak-hak untuk mereka. Artinya ketika berbicara tentang RBM ada visi misi yang memang harus disampaikan dan diwujudkan gitu ya, Umi ya? Betul. Kalau boleh tahu nih, Umi bisa sedikit rekan-rekan media juga ingin lebih detail nih. Sebetulnya apa sih visi dan misi selain tadi Umi sudah menggambarkan RBM ini adalah sebuah wadah yang begitu luar biasa yang ingin mendukung, mensupport serta melindungi disabilitas nih. Ada lagi nggak Umi visi dan misi yang jelas dan tujuan yang tentu saja harus dicapai nih untuk RBM? Visi RBM adalah menjadi lembaga atau pembina dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, bahagia, dan sejahtera. Itu adalah visinya. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dalam upaya meningkatkan eksistensi kelembagaan RBM itu sendiri dan penyandang disabilitas dan keluarga melalui pendidikan kesehatan sosial dan budaya. Saya pikir inilah yang kemudian dari visi misi inilah alhamdulillah di akhir bulan Agustus September awal kami sudah membuat satu program yang terintegrasi yang bernama program Rumah Cinta Inklusi. Rumah Cinta Inklusi yang akhirnya terwujud ya, Umi. Dan kalau misalnya berbicara tentang
Rumah Cinta Inklusi nih. Ini kalau boleh tahu nih, ini programnya kayak gimana sih Umi? Boleh tahu nggak? Sebenarnya ini adalah merupakan implementasi tadi. Kalau saya sampaikan pertama adalah kami memiliki beberapa divisi. Pertama tadi saya sampaikan ada divisi rehabilitasi, dan keduanya adalah pengembangan bakat, minat, dan tenaga kerja bagi disabilitas, penyandang disabilitas. Yang ketiganya adalah pendidikan, latihan, dan kemitraan. Ya. Kalau kita lihat bahwa Rumah Cinta Inklusi masih banyak menyediakan pelayanan kepada penyandang disabilitas usia anak-anak. Kalau kita berbicara tentang usia anak berarti berbicara tentang range umur antara 0 sampai 18 tahun. Kita melihat bahwa ternyata banyak sekali penyandang disabilitas anak-anak ini berbasis keluarga yang perlu kita memberikan intervensi. Meskipun sudah ada PKH, program keluarga harapan, karena di dalam PKH itu juga ada kriteria keluarga penyandang disabilitas, tetapi ternyata untuk memberikan intervensi dalam bentuk terapi gitu ya yang dibutuhkan oleh anak-anak, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya juga itu ternyata juga perlu dibantu, dan Rumah Cinta Inklusi ini adalah salah satunya. Contohnya begini, karena kita bersumber daya masyarakat ya, bersumber daya masyarakat ini maka semua masyarakat berpartisipasi. Kita memiliki kader di 30 kecamatan, 151 kelurahan. Inilah yang akan menjadi ujung tombak. Sebagai apa? Sebagai orang yang paling dekat ya, person yang paling dekat dengan keluarga disabilitas. Kemudian apa? Mereka lah yang mengasesmen untuk mengetahui anak ini, kemudian keluarganya bagaimana, dan ternyata membutuhkan kebutuhan mendapatkan terapi berbasis keluarga. Kalau misalnya dibawa ke rumah sakit secara khusus, kadang-kadang mereka juga memiliki anggaran yang sangat terbatas. Untuk itulah Rumah Cinta Inklusi memberikan fasilitas ini. Dan tentu saja Rumah Cinta Inklusi ini tidak bisa kita sendiri, kita hanya memiliki kader saja, tetapi kita juga menyediakan ada terapi secara gratis. Yang keduanya adalah kita juga langsung diintervensi oleh dokter-dokter yang berkompeten dan yang memiliki keilmuan di sana. Dokternya dari mana? Dokternya ini alhamdulillah kami bekerja sama dengan Perdosi ya, dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Mereka lah yang kemudian mengatur setiap pekan itu kurang lebih ada 3-4 dokter yang menyediakan waktunya untuk mengasesmen anak-anak penyandang disabilitas ini, anak-anak PD ini. Dan siapakah yang membawa dari daerah, dari kelurahan gitu ya, atau dari RW, adalah kader-kader kami itu tadi, dengan dibiayai secara gratis dan dibiayai oleh RPM ini berkolaborasi dengan Basnas. Dan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Basnas. Basnas lah yang memberikan intervensi anggaran sehingga para kader ini bisa membawa PD bersama keluarganya datang ke Rumah Cinta Inklusi yang sementara ada di Jalan Cikutra Raya nomor 276. Apa yang dilakukan di sana? Yang pertama adalah mengasesmen anak-anak ini. Jadi anak ini datang bersama keluarganya, caregivernya, entah itu orang tua atau orang yang paling dekat dengan anak sehari-hari. Datang di asesmen anak ini, kemudian juga caregivernya di asesmen. Kira-kira kebutuhannya apa, terus anak ini jenjangnya sampai di mana. Kemudian hari Selasanya, anak-anak ini hasil data itu sama para dokter multi ilmu tentu saja dirapatkan sedemikian rupa sehingga hari Rabunya ada yang namanya Case Conference Program. Case Conference Program ini secara virtual dilakukan untuk menyampaikan kembali kepada keluarga apa yang status anak ini. Termasuk juga ketika Case Conference ini yang datang yang hadir bukan hanya keluarga penyandang disabilitas, yang keduanya adalah kader tentu saja, yang ketiganya adalah dokter, yang keempatnya adalah puskesmas setempat. Karena kita juga tetap berkolaborasi ketika di lapangan, tetap membutuhkan puskesmas yang melakukan pendampingan begitu ya. Sehingga ketika case conference ini akan dikatakan bahwa si anak ini adalah posisinya adalah begini. Anaknya sudah sampai di sini bla bla bla, dan perlukan adalah A B C D itu kelihatan. Sehingga ketika sudah mulai mengetahui tentang peta anak ini keluarganya dan apa yang harus dilakukan, barulah hari Jumatnya kita siapkan yang namanya home program.
home program inilah kemudian keluarga diajari cara menterapi secara baik, secara stimulan dan secara berkelanjutan setiap hari sehingga anak ini mendapatkan hak-haknya secara baik. Contohnya misalnya anak CP, cerebral palsy, itu kan biasanya suka kalau nggak dilatih ini kaku sekali tangan badannya kayak gitu. Kalau terlambat itu bisa melintir-melintir dan terjadi, ya kita bisa bayangkan bagaimana anak ini pasti akan sangat kesakitan dan orang yang membantunya, caregivernya juga akan merasakan kesulitan. Sehingga ketika kapan, di mana dia akan bertanya? Kalau datang ke rumah sakit begitu repotnya untuk membawa dari rumah dan sebagainya. Sehingga diperlukanlah intervensi dari orang-orang yang paling care, dan yang care ini adalah kader-kader RBM kita yang ada di lapangan yang kemudian mengkomunikasikan kepada kami, kemudian dibawa ke Rumah Cinta Inklusi, kemudian dilakukan assessment sampai case program sampai home program ini. Dan tentu saja setelah home program ini bukan hanya pelatihan berbasis keluarga atau terapi berbasis keluarga, tetapi juga di sana ada konseling, ya, konseling tentang psikolog, ya, psikolog tentang anak, misalnya anak penyandang disabilitas yang mulai masuk ke pubertas, usia puber, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh keluarga? Tentu saja keluarga perlu mendapatkan pendampingan selain ilmu literasi tentang bagaimana anak-anak yang sudah mulai memasuki pubertas, gitu. Misalnya dia adalah anak autis, anak Down syndrome, apa yang dilakukan oleh keluarga? Keluarga harus memahami ini dan harus bijak, karena sesungguhnya perjalanan kehidupan manusia pasti akan mengalami masa-masa itu dan masa-masa penting. Jadi Rumah Cinta Inklusi ini ibarat adalah sebuah pusat di mana seluruh kebutuhan-kebutuhan keluarga kita yang disabilitas itu semoga bisa dijembatani dengan tetap bersuadaya pihak-pihak yang akan membantu, baik itu kader berpihak masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian dunia kesehatan, termasuk juga dunia usaha yang memberikan cari-carinya. Karena ternyata ketika kita melakukan assessment pada anak penyandang disabilitas atau keluarga disabilitas, bukan hanya ada disabilitas membutuhkan literasi, ilmu dan sebagainya, ternyata mereka adalah yang perlu dibantu, yaitu ternyata banyak sekali anak-anak penyandang disabilitas yang juga kurang gizi. Sehingga karena kurang gizi itulah kemudian mereka juga mengalami keterlambatan dalam tumbuh kembang. Itu yang kita temukan, dan kami akhirnya membuat beberapa kebutuhan-kebutuhan yang ada, dan bersama dengan waktu ini kita coba definisikan kebutuhan yang paling pas, kemudian intervensi yang paling cocok, yang tentu saja saya berharap bahwa ini keberkelanjutan begitu. Karena sesungguhnya 2 minggu lagi mereka datang, sebulan lagi mereka datang untuk kita tahu bagaimana perkembangannya setelah diterapi, setelah diberikan intervensi gizi gitu ya. Dan kita juga ketika ada yang sangat membutuhkan dan tidak termasuk pada desil 1 dan desil 2, tidak masuk kepada PKH, maka kita minta kepada Basnas untuk memberikan bantuannya rutin per bulan dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Artinya kalau misalnya kita berbicara tentang Rumah Cinta Inklusi ini sebetulnya banyaknya adalah usia anak gitu ya? Untuk sementara memang kita kepada hanya usia anak. Kalau misalnya secara khusus misalnya ke orang dewasa yang butuh kaki palsu misalnya, atau itu kita komunikasikan tentu saja dengan dinas sosial ya, sebagai dinas yang memiliki tanggung jawab terhadap penyandang disabilitas dalam hal ini. Demikian juga untuk para lansia juga yang penyandang disabilitas juga kita komunikasikan, karena sesungguhnya saya juga mengucapkan terima kasih di Kota Bandung sebagai kota yang ramah lansia, berkoordinasi dengan bidang lansia bagi para lansia yang dalam tanda petik memang membutuhkan bantuan, sudah menjadi disabilitas dengan misalnya jarang kena sinar matahari, jarang jalan. Ternyata alhamdulillah sudah ada relawan-relawan berbasis daerah atau misalnya kewilayahan yang juga akhirnya mereka membantu. Jadi Rumah Cinta Inklusi itu memang lebih banyak kepada penyandang disabilitas khusus anak-anak usia 0 sampai 18 tahun, karena kalau kita mengintervensi lebih awal lagi tentu saja kualitas kehidupan mereka lebih baik. Kalau bisa berbicara tentang ini sangat concern sekali terhadap anak-anak nih, Umi. Bagaimana peran dari pemerintah Kota Bandung juga bersama dengan RBM ini membuat atau memfasilitasi hak yang mungkin harus didapatkan oleh penyandang disabilitas yang usianya sudah tidak anak-anak lagi? Apa yang dilakukan? Salah satunya adalah saya mengucapkan terima kasih, kemarin Pak Wali sudah menitipkan di PIPPK itu salah satu anggaran untuk Posbindu. Posbindu itu bina
saya lupa ya, terpadu ya, yang dikhususkan untuk para lansia gitu. Yeah. Saya pikir dengan adanya Pospindo ini akan memberikan tidak sempurna memang, tetapi sudah jauh lebih maju dalam bentuk anggaran kepada kadernya, kepada PMT-nya sebulan sekali untuk mengecek kepada para lansia yang termasuk yang disabilitas di dalamnya nggak pernah keluar, didatengin paling nggak di pensi. Ya, kita melihat intervensi kesehatan lah paling tidak, itu satu. Kemudian yang kedua adalah intervensi keterampilan. Kalau keterampilan kembali lagi kepada PKK untuk mengajak kepada lansia produktif untuk tetap bisa beraktivitas baik sosial maupun mengembangkan hobi. Saya pikir ini juga sedang dikelola sedemikian rupa. Jadi semua pihak, kalau RBM lebih khusus kalau penyandang disabilitas adalah lansia, maka kita berkoordinasi dengan para relawan lansia dan tentu saja program ramah lansia di Kota Bandung. Baik, Umi, luar biasa sekali nih yang dilakukan oleh RBM. Tapi ini ada sedikit yang menarik tadi Umi sampaikan bahwa ada salah satu dari 3 yang dilakukan oleh RBM adalah untuk bisa memberikan gimana caranya disabilitas ini tetap produktif dan tetap bisa berdaya guna untuk masyarakat, dan sejauh mana disabilitas yang mungkin RBM sekarang sudah pantau bisa berkontribusi banyak untuk Kota Bandung ini. Ya, saya melihat loh ada komunitas-komunitas lansia yang jadi lansia itu ada, jadi ngomong lansia ya, ada 2, ada yang produktif, ada yang tidak produktif ya. Yang produktif ini berarti dia masih punya talent untuk berbagi, minimal berbagi sesamanya, baik itu dalam kegiatan kesehatan, kayak mengembangkan hobi maupun sosial, ada 3 lah begitu ya. Kalau yang tidak produktif adalah yang perlu dibantu, dan yang perlu dibantu ini alhamdulillah sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh relawan. Salah satunya adalah kader RBM itu sendiri. Ada banyak yang dibutuhkan oleh mereka, diinformasikan kepada kita, dan biasanya kita melanjutkan ke dinas sosial, kemudian kita berembuk apa yang perlu dibantu, apakah misalnya memberikan fasilitas supaya mereka lebih nyaman, kayak misalnya perlu tongkat, perlu ekrang, perlu kursi roda, kita berikan begitu ya. Dari sinilah kemudian mereka tentu saja lebih nyaman begitu, lebih nyaman. Untuk bagaimana caranya mereka untuk kita berdayakan untuk mengembangkan hobi dan sebagainya, yang produktif inilah kemudian mereka berkumpul. Salah satunya adalah multisektor, salah satunya adalah Dekranasda. Misalnya saya sebagai ketua Dekranasda juga melihat komunitas-komunitas lansia yang mengembangkan hobinya, dan kita berikan kesempatan mereka pelatihan, kemudian mereka berikan kesempatan mereka pameran, sampai akhirnya mereka juga bisa memiliki market gitu ya. Dan ini saya sangat bangga sekali. Kurang lebih kemarin ada 3 lah ya yang sudah mampu memproduksi kain-kain perca, terus kemudian sampah yang sudah dipilah gitu, yang masih dimanfaatkan lagi begitu, mereka buat sedemikian rupa yang kemudian mereka ternyata hasil produknya itu mampu bisa dijual dan masuk ke marketplace kita juga, dan juga ikut di pameran-pameran kita. Salah satunya adalah pameran kita gelar kemarin di 9 mall itu, salah satunya ada komunitas lansia yang ikut, dan alhamdulillah ya berhasil begitu ya, berhasil membuka pasar. Baik, Umi, artinya kalau misalnya berbicara tentang ada yang berkumpul, bisa membentuk komunitas, artinya ada peran kewilayahan yang jadi penting gitu, Umi. Adakah pembinaan yang dilakukan oleh RBM untuk memanfaatkan dan mengefektifkan kewilayahan ini? Kalau lansia sih LLI ya, saya tahu saya itu LLI yang rajin ya untuk lansia yang produktif, itu LLI mewadahi. Tetapi juga saya melihat banyak sekali komunitas-komunitas lansia yang berbasis masyarakat yang bukan LLI juga, mereka bekerja sama. Saya senanglah dengan itu. Artinya bahwa ketika itu ada di lapangan, maka tugas dari RBM itu ringan begitu ya, ringan ya. Yang terpenting adalah kalau kita berswadaya masyarakat ini, rehabilitasi namanya gak rehab, berswadaya. Artinya penyandang disabilitas yang membutuhkan rehab, tetapi bukan bersumber daya sebuah instansi saja, tapi semua masyarakat itu berswadaya. Ya tadi ada kader RBM yang nganterin, memantau begitu ya. Kemudian ada dokter-dokter yang mau menyumbangkan
pengabdian kepada masyarakat yang kita himpun oleh RBM di SC Rumah Cinta Inklusi begitu ya. Kemudian ada dunia-dunia usaha, dunia-dunia charity ini juga memberikan intervensi, dan meskipun di pemerintah Kota Bandung sendiri juga telah memberikan alokasi anggaran untuk penyandang disabilitas meskipun tidak besar, karena kita juga sama-sama tahu jumlahnya saja tadi ada 5.140. Kalau saya melihat ini kalau setiap bulan dikasih misalnya kebutuhannya kita minimal 300.000 saja, itu anggarannya pasti sangat besar dalam 1 tahun. Tentu saja perlu adanya dunia-dunia usaha untuk atau pihak-pihak lain yang membagikan bahunya, mengulurkan tangannya untuk memberikan solusi-solusi. Untuk itulah RBM tentu saja kita harapkan sebagai wadah tadi. Dan itu kalau kita bicara tentang penyandang disabilitas anak-anak. Tetapi kalau bagaimana dengan disabilitas yang remaja? Betul. Nah, yang remaja ini yang tentu saja kita buka. Kan tadi sejak dikatakan bahwa kita punya ada pengembangan minat dan bakat. Nah, minat dan bakat ini kita coba kembangkan ya beberapa pelatihan-pelatihan yang ada. Misalnya untuk teman-teman yang tunarungu misalnya, itu ada pelatihan barista, kemudian ada kecantikan, salon kecantikan, potong rambut, kemudian ada yang menjahit, kemudian juga ada yang mengetik begitu ya. Dan yang menarik adalah kita kemarin juga sampai kepada fashion show untuk anak-anak disabilitas yang masih mampu ya menari gitu ya. Padahal tidak bisa mendengar ya, tidak mendengar, menari banyak ya. Dan itu kita senang sekali, dan ada sanggar-sanggarnya secara khusus. Dan saya mengucapkan terima kasih ketika mereka sudah bisa memberikan fasilitas itu, berswadaya ya. Pihak-pihak tadi ya, pihak-pihak tadi ada yang misalnya dunia pendidikan kayak misalnya apa itu yang di NHI ya, NHI ya. NHI ini misalnya mereka punya banyak sekali itu pelatihan-pelatihan untuk disabilitas itu, pastry dan sebagainya, dan kita mengikutkan sampai mereka juga akhirnya membuka usaha. Saya pikir ini senang sekali ya. Tentu saja saya bangga bahwa untuk pengembangan bakat dan minat sampai tenaga kerja ini juga alhamdulillah. Termasuk juga hari ini sedang kita bicarakan tentang sebuah forum untuk memikirkan bahwa anak-anak dalam tanda petik penyandang disabilitas yang memiliki bakat dan kemampuan yang sama dengan dan mampu bersaing dengan yang kita, kenapa tidak bisa diterima oleh dunia kerja? Itu sekarang kita sedang bahas, kemudian sedang melakukan komunikasi dengan dunia kerja, misalnya hotel, restoran gitu ya. Tentu saja kita berikan kesempatan kepada mereka untuk berkarya, karena sesungguhnya hak ya mereka adalah tidak terdiskriminasi dalam hal mencari rezeki atau mendapatkan kesempatan bahwa potensi dan talenta mereka bisa diakui secara publik. Ini juga kita lakukan. Alhamdulillah saya bersyukur ini sedang bergerak ke sana, meskipun kita tetap butuh support ya dari semua pihak bahwa memberikan peluang, memberikan hak-hak yang ramah buat penyandang disabilitas itu butuh cinta yang sangat besar, butuh perhatian juga yang sangat besar, butuh komitmen, konsistensi. Juga yang terpenting adalah bahwa kemauan kita untuk terus berkarya membantu mereka sampai memang mereka mendapatkan hak-haknya secara baik di kota ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa terwujudkan. Umi, terakhir ini ada imbauan atau harapan kepada masyarakat untuk bisa berkolaborasi nih Umi bersama dengan RBM? Ya, saya sih sebenarnya begini, saya menghimbau kepada seluruh warga Kota Bandung, keluarga Kota Bandung, yang pertama ketika melihat atau memiliki putra putri, saudara, tetangga yang notabene penyandang disabilitas, pertama adalah hadirkan hak yang sama, jangan ada diskriminasi. Mereka membutuhkan cinta yang istimewa dari kita, perhatian dari kita, itu satu. Kemudian yang kedua, saya sampaikan bahwa kader RBM itu sangat terbatas, sehingga semua orang bisa menjadi kader RBM. Yang namanya kader RBM bukan hanya memiliki literasi tentang apa itu disabilitas, penyandang disabilitas dan bisa mengasesmen, tetapi minimal adalah menjadi pelopor dan pelapor, menjadi orang yang terdepan untuk melaporkan di mana sebenarnya kader RBM itu ada. Kader RBM itu ada minimal di setiap kelurahan, dan kita berharap setiap RW ada. 1587 RW kita ternyata masih belum memiliki kader RBM secara keseluruhan, masih sangat terbatas. Untuk itu saya berharap setiap orang ketika berkolaborasi, menitipkan, menghadirkan bahu dan tangannya untuk bantu penyandang disabilitas, insya Allah mereka akan mendapatkan
hak-haknya secara masif, sistematis, dan tentu saja menyempurna sampai memang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian yang ketiganya, bahwa penyandang disabilitas ini adalah saudara kita, anak-anak kita. Untuk itu rangkul dan peluk mereka, ya. Jangan sampai ada diskriminasi, dan bagi keluarga yang dititipi secara istimewa, maka tidak boleh malu, tetapi memberikan hak-haknya secara baik, bahwa keluarga disabilitas, penyandang disabilitas tidak sendiri, ada kami yang selalu insya Allah membagi cinta, dan bahkan menjadi jalan untuk hadirnya cinta yang sempurna, dan berjuang bersama untuk memberikan hak-hak penyandang disabilitas lebih baik di setiap harinya. Amin, mudah-mudahan ini juga bisa jadi hal yang sangat menarik. Berarti artinya Syara juga boleh dong kalau misalnya mau jadi kader RBM, boleh nih Umi? Oh, wajib. Wajib, jadi siapapun yang ada di masyarakat kalau misalnya ada kanan kirinya harus segera langsung melaporkan gitu Umi? Ya, saya pikir harus begitu, supaya mereka jangan sampai ada kedengeran setelah dari lahir sampai usia 20 tahun tidak pernah melihat matahari. Nah, itu dia. Karena orang tuanya nggak pernah mengajak keluar karena rasa malu. Ada keluarga yang memiliki anak autis sampai usia 40 tahun dan menyembunyikan anak ini, sehingga intervensinya tentu saja sudah terlambat. Tetapi sekarang hari ini kita coba bantu. Jadi banyak hal ya, saya melihat bahwa ternyata stigma di masyarakat ini masih begitu sangat kuat kepada penyandang disabilitas. Jadi dianggapnya, apalagi ada yang mengatakan tidak sempurna. Semua makhluk Allah yang bernama manusia itu sempurna, tetapi derajat keistimewaannya memang berbeda-beda. Untuk itu antara satu dengan yang lainnya harus memberikan cintanya supaya tetap bulat, memiliki sebuah kesamaan, sama-sama berjuang. Saya pikir kalau tidak ada penyandang disabilitas, mungkin kita tidak akan memiliki cinta yang indah untuk manusia yang istimewa yang dianugerahkan Allah hadir bersama kita. Betul sekali. Jadi sekali lagi ya, himbauan dari Umi, ayo sama-sama kita lebih peduli terhadap lingkungannya, gitu ya. Mudah-mudahan hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas juga bisa dirasakan masing-masing dan bisa bermanfaat juga untuk Kota Bandung gitu ya, Umi ya. Siap, insya Allah. Insya Allah. Sekali lagi, membangun Bandung dengan cinta. Membangun Bandung dengan cinta tanpa membeda-bedakan siapapun, yang penting potensinya bisa dimanfaatkan gitu ya, Umi ya. Baik, Umi, terima kasih banyak sudah berbicara banyak hal tentang rehabilitasi bersumber daya masyarakat untuk Kota Bandung. Semoga apa yang dilakukan oleh seluruh keluarga besar dari RBM ini bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mengajak masyarakat lainnya untuk bisa juga lebih peduli terhadap penyandang disabilitas. Sekali lagi Umi, terima kasih Umi. Hatur nuhun pisan, sehat selalu Umi. Dan kami akan persilahkan rekan-rekan media, kita akan berikan kesempatan bersama dengan Umi untuk bisa doorstop terlebih dahulu. Karena sekali lagi, rekan-rekan media adalah kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Bandung bersama dengan RBM untuk mengajak masyarakat lebih aware dan lebih peduli lagi terhadap penyandang disabilitas. Saya Syara Ayu, pamit di Bandung Menjawab. Kami akan persilahkan Umi sekali lagi, hatur nuhun pisan. Sampai bertemu lagi Umi, sehat terus. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di RBM nanti ya. Siap, hatur nuhun, silakan Umi. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi untuk Umi.